Wanita berkepala besar ini ada ratu yang paling berkuasa. Dia baru duduk di atas tahtanya. Seekor ikan segera melayaninya, menawarkan segelas jus prem segar, membiarkan dia menikmati. Jika dia lelah, dia akan menggunakan perut babi sebagai alas kaki. Sebenarnya, Ratu Merah itu sangat cantik, hanya karena adik perempuannya makan makanan ringan. Saat potongan terakhir tersisa, ibu berkata tidak ada boleh memakannya lagi. Tetapi adiknya Ratu Putih tidak peduli. Diam-diam dia mencurinya, lalu pergi ke kamar kakaknya, dan mencuri makanan itu. Untuk menutupi kesalahannya, dia menendang remah-remah di bawah tempat tidur. Kejadian ini kebetulan dilihat oleh Ratu Merah. Sang ibu bertanya kepada keduanya siapa yang mencuri makanan. Ratu Putih tidak mengakui dan berbohong. Dengan begitu Ratu Merah dituduh mencuri kue tar telur itu. Melihat situasi ini, Ratu Merah sedih dan berlari keluar. Tanpa sengaja dia menabrak batu, membuat kepalanya terbentur, dan mengakibatkan kepalanya membesar. Perlahan-lahan dia tumbuh dalam ejekan orang, yang membuatnya berubah menjadi kasar. Hari ini Raja menurunkan tahta ungunya, namun karena kepala Ratu Merah terlalu besar, mahkotanya langsung patah. Ini membuat semua orang tertawa. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Jadi Ratu Merah bersumpah akan memenggal kepala semua orang, membuat mereka tidak bisa tertawa selamanya. Raja mendengarnya. Ratu Merah diyakini memiliki kecenderungan jahat. Di hadapan Ratu Merah, menyerahkan tahta kepada Ratu Putih. Ratu Merah marah. Dia meminta adiknya berkata jujur, tapi Ratu Putih menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ratu Merah benar-benar hancur. Jadi dia berteman dengan seekor naga. Dia membiarkan naga itu membakar istana dan menjadi penguasa. Ratu Merah mengambil mahkota. Ratu ini selalu menyukai kekejaman terhadap hewan. Dia menjadikan flamingo sebagai tongkat, menggunakan landak sebagai bola. Jika dia tahu siapa yang mencuri makanannya, Ratu Merah akan sangat marah. Dia pergi ke penjaga katak, mulai bertanya-tanya, setelah dia melihat mulut katak, ada sisa makanan. Ratu Merah menyeka dengan tangannya, menyeka sudut mulut katak, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, sejak Ratu demi mendapatkan kembali tahta, mulai mengumpulkan prajurit, berduel dengan kakaknya. Kedua belah pihak mengirim perwakilan untuk bertarung. Ratu Merah mengirim seekor naga, dan Ratu Putih mengirim Elis. Meskipun Elis bertubuh kecil, tetapi ketika berkelahi dengan naga, baginya bukan masalah besar. Pada akhirnya Elis membantai naga itu. Melihat kekalahan naga, Ratu Merah sudah berakhir. Para prajurit juga menyerah. Bahkan mahkota itu perlahan-lahan terbang, dikenakan di kepala Ratu Putih. Mendapatkan kembali tahtanya, dia mengirim Ratu Merah ke perbatasan. Di perbatasan dia menemukan Dewa Waktu. Ternyata Dewa Waktu menyukai Ratu Merah. Di hari ulang tahunnya sendiri, dia juga akan menerima hadiah dari Dewa Waktu. Tapi bukan ini yang diinginkan Ratu Merah. Dia menginginkan bola ajaib Dewa Waktu, agar dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menulis ulang kalender, kemudian memerintah kerajaan. Saat itu juga, Elis mencuri bola ajaib. Robot menjaga bola ajaib, langsung mengejarnya. Elis gugup. Bola ajaib itu terlempar langsung ke tanah. Kemudian sebuah mesin waktu muncul di hadapannya. Elis melompat, kemudian menarik sakelar. Melihat mesin waktu menghilang dalam sekejap di depan Ratu Merah. Tapi tidak lama kemudian, dari tangan Elis, Ratu Merah merebut bola ajaib waktu dan ruang, kemudian membawa Ratu Putih kembali ke masa lalu. Wanita ini baru saja membuka pintu, melihat gadis itu menjadi batu. Ternyata Ratu Merah menggunakan bola ajaib kembali ke masa kecil mereka. Di celah pintu mereka melihat, ibu bertanya, siapa yang mencuri kue tar telur? Tapi jawaban adiknya adalah, sama seperti dulu. Tidak, dia mendorong pintu dengan marah, ingin membela diri. Karena mereka tidak dapat bertemu di ruang dan waktu. Bola ajaib ruang dan waktu memiliki efek samping. Seluruh dunia akan membatu. Ketika Elis tiba, dia sudah terlambat. Mereka harus membawa Ratu Merah yang membatu pergi ke arah kastil.
Nasib seluruh dunia saat ini, semuanya ada di tangan Alice. Dengan upaya terus-menerus, akhirnya tiba di kastil waktu. Mereka menabrak jendela kastil, datang ke kuil waktu, mengembalikan bola ajaib ke tempatnya, agar membuat semuanya kembali normal. Kemudian ruang runtuh. Dia bergegas dengan cepat. Ratu Putih awalnya ingin lari, tapi melihat kakaknya, sehingga membuatnya ragu. Jadi dia menyeret kakaknya ke depan, tapi itu tidak terlalu jauh. Secara bertahap seluruh dunia disegel secara permanen. Dalam keadaan krisis, Dewa Waktu memegang tangannya, menghentikan jam di dadanya, menghentikan paksa detak jantungnya. Dewa Waktu menghabiskan hidupnya, berhasil membantu Alice, menunda selama 1 detik. Saat Alice hendak mengembalikan bola ajaib, dia perlahan menjadi batu. Waktu telah berhenti, menjadi ketiadaan. Untungnya, bola ajaib ruang waktu perlahan mengeluarkan energi, kembali ke tempatnya. Dunia kembali seperti semula. Ratu Putih dengan erat memegang tangan kakaknya. Setelah melalui ini semua, dia mengetahui kesalahannya sendiri. Dia menatap adiknya, dan berkata dengan terharu, mereka pun akhirnya berbaikan, saling berpelukan. Coba teman-teman kasih komentarnya, siapa yang salah sebenarnya? Baiklah, saya Xiaoli, sampai jumpa.